berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Love, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama-sama lagi dalam Raise and God. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan karena kita sangat percaya bahwa di dalam hadirat-Nya adalah kelegaan, ada sukacita, ada pengharapan serta pertolongan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dengan doa dan penyembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan, dan segala sesuatu yang boleh kami nikmati hari ini. Bahkan kami bersyukur ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, Engkau tetap menyertai kami dan Engkau memberi kami kekuatan bahkan jalan keluar. Saat ini kami ingin memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu, pujian penyembahan kami kiranya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian, kehormatan dan keagungan dari kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Oh, Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Thank you Jesus. Oh haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan, kasih Bapa kita di surga sempurna adanya, tidak pernah berkurang sedikit pun, sehingga menjadi jaminan bagi kita melewati semua pergumulan dan situasi apapun dalam hidup ini. Saat ini saya mau sharing tentang pentingnya kita memiliki fokus dalam hidup ini. Di gereja kita sering ketemu orang-orang yang kelihatannya pantas untuk mendapatkan julukan orang yang maha hadir. Karena semua kegiatan, semua aktivitas gereja dia ada. Jadi apapun yang, acara apapun, pelayanan apapun, dia hadir, dia ada di mana-mana. Saya heran, kok waktunya begitu banyak, apa enggak capek, apakah tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga yang harus diurus. Tapi saya ketemu di banyak gereja, orang-orang yang maha hadir seperti ini, seperti Tuhan Yesus saja, hadir di semua acara. Ini orang-orang yang tidak fokus,
harusnya walaupun aktivitas termasuk pelayanan itu pun juga harus fokus. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pentingnya fokus ini, siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Ya. Ya, saya punya beberapa teman sih yang seperti itu, Pak. Jadi dia bukan dari sisi pelayanan, Pak, tapi dari pekerjaan. Jadi memang dia rasanya kalau kita lihat dia serba bisa gitu. Apa aja dia lakukan bisa. Tapi itu persis yang seperti Bapak bilang, karena dia tidak fokus sehingga betul, Pak. Jadi kalau dibilang kurang sukses ya iya, karena semua dia bisa ini, bisa ini. Tapi nggak di satu jalur yang misalnya Pak, kalau dia fokus di bidang properti misalnya, kan ya udah nanti satu waktu dia berhasil dan dia akan lebih ahli, lebih menguasai, jadi pasti akan lebih sukses daripada dia sebentar dia ngejalanin ini nih, sebentar dia ngejalanin itu, semua dijalanin gitu Pak. Gitu Pak, itu gimana tuh? Jadi semua yang dikerjakan tidak pernah maksimal gitu ya. Jadi ini bahaya orang yang multi talent ya. Kadang-kadang karena serba bisa ini semuanya pengen. Jadi melihat semuanya peluang. Karena dia mungkin sebenarnya bisa. Cuma kalau tidak fokus ya nggak maksimal semuanya kan. Orang-orang sukses, kalau kita baca kisah orang-orang sukses, mereka adalah orang-orang yang fokus. Orang-orang yang memberi perhatian sangat besar terhadap sesuatu yang dia memang pengen mencapai dan berhasil di situ. Ya. Seperti misalnya ibarat ya, batu yang sangat keras sekali. Lalu ada air yang menetes. Air itu menetes di tempat yang sama. Tetesannya kecil sekali, tetapi karena fokus di titik yang sama, maka air yang punya kekuatan kecil karena itu hanya tetesan saja, makin lama bisa melubangi batu yang sangat keras. Artinya ketika kita fokus, kadang-kadang hasilnya belum kelihatan, sepertinya kita nggak maksimal. Tetapi karena kita fokus, lakukan itu terus-menerus, akhirnya kekuatan kita semakin kuat di situ, kita semakin maksimal di situ, dan penghalang-penghalang apapun akhirnya bisa ditembus karena kita fokus. Makanya kita mesti belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika dia datang ke dunia ini fokus dengan misi yang Tuhan sudah percayakan. Misi yang Bapa di surga itu sudah percayakan kepada dia, yaitu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelesaikan karya penebusannya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sampai selesai, sampai tuntas, sampai akhirnya di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Dia sudah mengerjakan sampai selesai misi yang ditugaskan kepada dia, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kalau kita baca Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi kedatangan Yesus yang pertama kali ya, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang dia kerjakan selama 3,5 tahun pelayanannya. Kemudian setelah genap waktunya, dia harus menebus, mengorbankan nyawanya bagi penebusan dosa manusia. Makanya di Yohanes 17 ayat 4, ini seperti sebuah laporan kepada Bapa di surga. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti Yesus sudah sampai pada ini waktunya aku menyelesaikan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus fokus pada hal itu. Walaupun ada sebagian orang bahkan muridnya berharap dia tidak sekedar melakukan misi itu. Mungkin terlibat dengan gerakan politik untuk membuat merdeka bangsanya di masa itu. Misalnya seperti itu. Mungkin ada tarikan-tarikan seperti itu. Tetapi Yesus fokus sampai selesai. Yesus adalah teladan terbaik kita untuk fokus sampai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, itu kita jalani dan kita bisa berkata, sudah selesai. Apa yang memang harus dikerjakan, tuntas diselesaikannya.
Lalu apa saja Pak keuntungan yang diperoleh dari orang yang menjalankan hidupnya dengan fokus? Orang yang fokus itu pasti akan lebih baik daripada kekuatan dan perhatiannya itu tercecer di mana-mana. Fokus itu kan seperti tadi ya, seperti air yang menetes tadi. Ada beberapa hal. Yang pertama, pasti kalau orang fokus itu motivasinya semakin kuat. Ya. Di mana ada fokus, di situ ada motivasi. Yesus Kristus melihat orang banyak yang tidak tergembalakan, itu hatinya tergerak dengan belas kasihan, ingin melayani mereka. Karena fokus, termotivasi untuk menggenapi apa yang menjadi tujuannya. Sebelum Yesus mengorbankan dirinya, dia memang tadi kan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Jadi sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk disalibkan, fokus untuk apa? Untuk menolong, melayani orang-orang yang membutuhkan. Makanya begitu melihat begitu banyak orang, kita baca di kitab Injil, kita akan lihat hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan, sehingga selalu siap melayani mereka, siap menolong mereka, karena fokus itu yang tujuannya. Jadi motivasinya tidak pernah padam untuk melakukan itu. Banyak orang karena melihat peluang, lakukan. Lihat peluang, ambil. Lihat peluang, ambil. Akhirnya motivasi untuk benar-benar menjadi maksimal di sebuah bidang makin lama padam. Karena dia pengen berkarya dalam banyak hal. Jadi kalau menjaga motivasi kita, belajar fokus. Dan motivasinya pun diarahkan untuk sebuah tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua akan terseleksi, artinya kita jadi lebih mengerti membuat prioritas. Kan banyak tawaran, banyak kesempatan, semuanya mungkin baik. Ya termasuk kalau orang pelayanan ya, kan kesempatan pelayanan itu pelayanan baik gitu. Cuma masalahnya kalau kita tidak fokus, kita bisa akhirnya lakukan apa saja. Misalnya saya khotbah iya, mimpin pujian iya, lalu dekorasi iya, lalu menyambut tamu iya, misalnya begitu. Semua dilakukan, Multimedia, iya. bahkan ikut tamborin juga. Semua dilakukan, tidak pernah maksimal dalam pelayanan. Tetapi karena saya punya fokus, saya mulai bisa menseleksi apa yang saya perlu tekuni, yang saya perlu belajar tingkatkan lagi, apa yang nggak perlu. Mungkin cukup tahu saja, bisa sedikit lah, bolehlah karena itu terkait dengan pelayanan. Tetapi nggak perlu fokus, tidak perlu beri perhatian. Jadi mulai mengerti prioritas itu seperti apa. Karena saya tahu betul panggilan saya apa, saya tahu betul untuk apa Tuhan panggil saya tahu karunia yang Tuhan berikan apa, makanya bahkan misalnya ikut seminar, tidak semua seminar saya perlu ikut. Saya harus fokus yang membuat karunia saya bisa ditumbuh kembangkan dengan baik. Panggilan saya bisa saya kerjakan dengan lebih baik. Itu yang saya butuhkan. Yang lain kalau ada waktu lah, itu menambah wawasan. Tetapi bukan prioritas. Yesus batas waktu pelayanannya 3,5 tahun. Tetapi selama 3,5 tahun pelayanannya luar biasa sekali. Karena dia fokus. Lalu fokusnya 3,5 tahun karena dia tahu bahwa pekerjaan itu harus ada yang meneruskan. Dia pilih 12 murid. 12 murid itu diberi waktu luar biasa, kemanapun Yesus pergi mereka ikut. Itu proses pemuritan yang luar biasa di masa itu bisa dikerjakan seperti itu. Sehingga ketika Yesus kembali ke surga, 12 murid ini, satu berkhianat kemudian diganti. Itu benar-benar bisa meneruskan pemberitaan Injil, bisa mengerjakan program penyelamatan manusia luar biasa. Dasarnya sudah diselesaikan oleh Yesus. Melalui penebusan berarti semua orang beroleh kesempatan untuk mengalami penebusan dari Tuhan. Murid-murid memberitakannya.
menjadi sebuah kabar baik sehingga banyak orang percaya pada karya penebusan Kristus. Coba kalau Yesus tidak memberikan perhatian, fokus pada 12 orang ini. Ada banyak orang yang kadang-kadang tadi karena ingin melakukan apa saja, semua diikuti. Karena cinta Tuhan, senang melayani, semua pelayanan diikuti. Karena senang beribadah, semua ibadah diikuti. Karena ingin bertumbuh, semua kegiatan diikuti. Nggak maksimal, nggak pernah maksimal. Demikian juga dalam pekerjaan, semua pekerjaan dilakukan. Tidak, mesti berdoa, talenta apa yang terbaik yang Tuhan ingin dia kembangkan. Kesempatan apa yang terbaik untuk bisa mengembangkan talenta itu. Sesuai keunikan kita, kita mestinya mengembangkan fokus di situ. Tidak perlu melakukan banyak hal. Sedikit hal tapi fokus itu lebih maksimal daripada melakukan begitu banyak hal tetapi tidak ada yang pernah maksimal. Sampai tua tidak ada prestasinya apa-apa. Karena nggak fokus, walaupun banyak hal bisa. Ya. Yang ketiga, terukur. Kita jadi bisa mengukur diri kita sendiri. Kira-kira saya mampu atau enggak? Karena kita fokus semakin mengenali kemampuan diri sendiri. Semakin mengerti permasalahannya apa. Karena Yesus fokus dengan misinya dalam pelayanannya dan tujuannya. Makanya sebelum dia ditangkap dan menyerahkan diri, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Doanya itu kan doa orang yang memang punya fokus dengan misi yang dia emban. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Jadi Yesus tahu betul, untuk menyelesaikan karya penebusan itu sangat berat sekali. Dia berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapa, sepertinya sedang mengadu kan. Ini pasti berat sekali ini. Ini luar biasa penderitaannya. Kalau boleh, jadi di sisi kedagingannya dia tahu itu berat sekali. Tetapi di sisi yang lain dia tahu bahwa harus diselesaikan. Makanya dia berkata, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini, penderitaan ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Artinya fokusnya menyelesaikan misi penyelamatan yang dari Bapa. Dia berani bayar harga. Walaupun dia tahu itu taruhannya berat. Dengan fokus kita bisa mengukur kemampuan kita apa, lalu apa yang harus kita korbankan. Apa yang harus kita relakan lepas dari hidup kita. Sebesar apa harga yang harus kita bayar untuk sampai di situ. Kita jadi mengerti, siap tidak melewatinya. Nah, kalau kita fokus, kita akan rela bayar harganya walaupun itu sangat berat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kita masa depan yang cerah, penuh harapan. Tetapi Tuhan juga ingin kita maksimal. Oleh sebab itu kita lahir diberi Tuhan bakat. Kita diberi Tuhan kecenderungan minat terhadap sesuatu. Tuhan beri kita talenta. Bahkan secara rohani Tuhan berikan kita karunia rohani. Tujuannya apa? Supaya kita fokus dan maksimal di bidang itu. Supaya kita bisa bertumbuh menghasilkan buah sesuai dengan kelebihan, potensi, dan keunikan itu. Oleh sebab itu, mari kita mulai belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan potensi, bakat, dan minat kita serta karunia kita. Kita mulai seleksi mana yang perlu kita kembangkan, mana yang kita cukup belajar dan tahu saja. Supaya hari demi hari kita semakin bertumbuh dalam rencana Tuhan, dalam kapasitas yang semakin besar. Dan akhirnya kita semua akhirnya menghasilkan buah yang mempermuliakan Tuhan, menikmati masa depan yang terbaik yang Tuhan rancang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami lahir, Tuhan memberi kami keunikan, memberi kami kemampuan tertentu dengan bakat, dengan potensi, dengan
karunia rohani bahkan ketika kami dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur itu menjadi sebuah potensi yang Tuhan taruh dalam diri kami supaya kami bisa bertumbuh, supaya kami bisa berkembang hari demi hari. Kami boleh semakin produktif menghasilkan buah, kami semakin bisa menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Kami tidak hanya berputar-putar dalam keadaan kami, tetapi kami sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perkembangan yang maksimal, dan itu pasti memuliakan Bapa di surga. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini merasa bisa apa saja, tetapi kami ternyata semuanya tidak bisa maksimal. Tuhan, tolong kami untuk bisa fokus, untuk bisa menyeleksi, untuk bisa membuat prioritas yang benar. Bahkan mengobarkan motivasi kami untuk berhasil mencapai tujuan kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sedang bergumul tentang pilihan-pilihan pekerjaan, pilihan-pilihan pelayanannya. Kiranya Roh Kudus memberi mereka hikmat dan tuntunan, supaya mereka bisa membuat keputusan, pilihan yang tepat, yang sesuai dengan rancangan Tuhan, yang sesuai dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kesempatan itu terbuka, maka mereka berani melangkah masuk di dalam kesempatan itu, memakai kesempatan itu, fokus untuk mengembangkan kesempatan itu menjadi sebuah keberhasilan, menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa berkembang. Tuhan juga bukakan pintu-pintu kesempatan kepada orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan keadaannya. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakannya, tetapi biarlah mereka mulai menemukan kesempatan-kesempatan yang sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membuka lapangan kerja yang semakin banyak, Tuhan berkati sehingga lapangan kerja yang terbuka itu juga menjadi peluang bagi banyak orang untuk bisa bekerja, untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa meraih masa depannya yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan belas kasihan-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan nyatakan tanda-tanda heran, nyatakan keajaiban-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, jiwa mereka boleh dipulihkan, hati mereka semakin berkobar-kobar untuk mengasihi dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap situasi sulit yang dialami anak-anak-Mu itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengalami pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dalam segala sesuatu nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saudara punya pergumulan apapun, baik sakit, pergumulan ekonomi, rumah tangga, apapun yang saudara alami, percaya bahwa Bapa di surga itu peduli dan senang untuk menolong saudara. Ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskannya di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskan komentar saudara di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan.